Dari smartphone di kantong kita sampai ke AI yang lagi heboh mengubah dunia, semuanya itu ditenagai oleh teknologi yang makin hari makin kecil, makin ngebut, dan makin kuat. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa bahan rahasia yang bikin semua ini mungkin? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget banget. Oke, ini dia nih pertanyaannya. Apa coba hubungannya perusahaan yang kita kenal dari dapur dengan chip yang jadi otaknya pusat data dan superkomputer? Kedengarannya mustahil kan? Tapi percayalah, disinilah inti dari sebuah kisah inovasi yang luar biasa. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita unik loh. Pasar untuk bahan rahasia ini diproyeksiin bakal mencapai hampir 8,5 miliar dolar di tahun 2030. Jadi jelas ya, ini adalah komponen yang super penting dan nilainya gede banget di industri teknologi global. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Seiring AI dan 5G meledak, kita semua nuntut CPU dan GPU buat kerja lebih cepat, lebih efisien, tapi dalam ukuran yang makin mungil. Nah, ini justru menciptakan tantangan teknis yang luar biasa besar. Coba deh, bayangin jutaan, bahkan miliaran, jalur super kecil di dalam satu chip. Waktu semuanya dipadatkan, sinyal listriknya itu bisa bocor dan saling ganggu satu sama lain. Akibatnya, bisa error dan performanya turun. Makin kecil chipnya, ya makin besar masalahnya. Nah, disinilah bahan rahasia kita tadi masuk. Selanjutnya, kita bakal melakukan perjalanan ke dalam, membongkar lapisan demi lapisan komputer, buat nemuin pahlawan yang selama ini mungkin nggak pernah kita dengar namanya. Jadi gini, kita mulai dari yang paling kita kenal, komputer. Terus kita masuk lebih dalam ke otaknya, yaitu CPU. Di dalam CPU itu, ada yang namanya substrat. Ini semacam papan sirkuit versi miniaturnya. Dan di dalam substrat itulah, kita akhirnya nemuin jagoan kita. Lapisan super tipis yang disebut film build-up. Dan inilah dia pahlawan kita. Ajinomoto Build-up Film, atau disingkat ABF. Yap, Ajinomoto, perusahaan makanan itu. Fungsi ABF ini adalah sebagai isolator, semacam sekat, yang memastikan setiap sirkuit tetap di jalurnya masing-masing. Anggap aja kayak pembatas jalur di jalan tol yang super padat di dalam chip Anda. Jadi sinyal-sinyalnya nggak saling tabrakan. Jadi, gimana ceritanya perusahaan makanan bisa menciptakan komponen sepenting ini untuk superkomputer? Nah, ini dia bagian paling menariknya. Sebuah kisah tentang inovasi, penolakan, dan kegigihan yang luar biasa. Perjalanan ini ternyata panjang banget, dimulai dari tahun 70-an. Waktu itu, seorang peneliti bernama Koji Takeuchi ditugasin buat cari kegunaan dari produk sampingan proses produksi Ajinomoto. Butuh puluhan tahun, sampai akhirnya di tahun 1996, mereka resmi terjun ke dunia elektronik. Gilanya, cuma dalam 4 bulan, prototipe pertama berhasil dibuat. Tapi, perjuangannya belum selesai. Butuh 2 tahun lagi dan berkali-kali penolakan sebelum dunia teknologi mau mengakuinya. Dan kutipan ini menunjukkan inti dari ceritanya. Ini bukan cuma soal sains, tapi soal manusia, soal kepemimpinan dan keyakinan. Ketika proyek mereka hampir ditutup dan timnya dipangkas, Takeuchi berjuang mati-matian. Bukan cuma buat produknya, tapi buat orang-orangnya. Dia benar-benar percaya sama potensi ABF ini. Coba bayangin deh, Anda bawa penemuan teknologi yang canggih banget ke perusahaan elektronik raksasa, terus mereka nolak cuma karena Anda dari perusahaan makanan. Itulah keraguan yang mereka hadapi. Mereka harus membuktikan kalau inovasi itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat yang paling nggak disangka-sangka. Tapi kegigihan mereka itu, wah akhirnya terbayar lunas. Sekarang kita lihat gimana proyek R&D yang hampir gagal ini berubah jadi pemain raksasa di pasar global. Angka-angka ini udah bicara sendiri. Dari pasar senilai 4,8 miliar dolar di tahun 2023, diperkirakan bakal meroket hampir 2 kali lipat di akhir dekade ini. Ini adalah pertumbuhan yang didorong oleh kita semua, oleh kebutuhan kita yang nggak ada habisnya, akan komputasi yang lebih cepat dan lebih baik. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah dominasi pasarnya. Hampir seluruh produksi ABF di dunia, 99%, itu berasal dari Jepang. Dan Ajinomoto adalah pemain utamanya. Ini menunjukkan gimana satu inovasi bisa mendominasi seluruh rantai pasokan global. Luar biasa. Oke, di bagian terakhir ini mari kita rangkum semuanya. Kita akan lihat gimana produk sampingan yang tadinya nggak dianggap ini sekarang justru jadi salah satu kunci terpenting bagi masa depan teknologi. Nah,
Gambar ini benar-benar merangkum betapa uniknya perusahaan ini. Di satu sisi, warisan mereka ada di dapur kita semua. Tapi di sisi lain, rahasia mereka adalah menjadi tulang punggung dari revolusi teknologi yang sedang kita alami saat ini. Jadi ABF ini bukan lagi cuma buat PC. Lihat aja daftarnya. Dari server yang menjalankan internet, menara 5G yang menghubungkan kita, chip AI yang makin pintar, bahkan sampai mobil kita, semuanya sekarang bergantung pada lapisan film tipis yang asalnya dari proses pembuatan bumbu masak. Nah, ini yang membawa kita ke pemikiran terakhir. Kisah ABF ini jadi pengingat yang kuat banget kalau penemuan-penemuan besar seringkali datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Ini jadi tantangan buat kita semua untuk melihat lebih jauh, melampaui batasan industri yang biasa, dan mulai bertanya, di mana lagi ya ada solusi tersembunyi untuk masalah-masalah terbesar kita?